Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Perdana Menteri, para yang mulia dan hadirin yang pertama-tama izinkan saya sekali lagi menyampaikan ucapan selamat datang di Indonesia kepada yang mulia Perdana Menteri beserta segenap anggota rombongan yang menyertai yang mulia. Saya percaya bahwa kunjungan ini akan lebih meningkatkan lagi saling pengertian, hubungan persahabatan dan kerjasama yang erat antara kedua bangsa dan negara kita. Hubungan antara bangsa yang demikian itu merupakan unsur-unsur penting bagi dunia yang damai dan umat manusia yang sejahtera. Yang mulia, saya merasa gembira mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan dari dekat perjuangan rakyat Kroasia untuk mewujudkan aspirasinya saat kunjungan saya ke negeri yang mulia sekitar 2 tahun yang lalu. Dari pembicaraan saya dengan yang mulia Presiden Anđelko Tudjman dan para pemimpin Kroasia lainnya saat itu, saya melihat berbagai persamaan sikap dasar mengenai hubungan antara bangsa. Saya menyambut gembira dibukanya perwakilan Republik Kroasia dan penempatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh di Jakarta. Hingga sekarang Indonesia memang belum membuka perwakilannya dan menempatkan duta besarnya di Zagreb. Hal ini sama sekali tidak berarti bahwa kami menganggap kurang penting hubungan dengan Kroasia. Saat ini kami tengah mempertimbangkan untuk segera mengangkat seorang konsul kehormatan di Zagreb. Kami mengamati bahwa perjuangan damai Dayton yang juga ditandatangani oleh Kroasia telah mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas di kawasan Balkan. Kami juga melihat bahwa Kroasia dewasa ini sedang giat menata hubungannya dengan negara-negara sekawasan dan kawasan lain termasuk Asia Tenggara. Kami menyambut gembira upaya Kroasia untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara ASEAN, khususnya dengan Indonesia. Kami berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita dapat meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan. Yang mulia, dewasa ini perhatian utama bangsa kami tercurah kepada pembangunan. Pembangunan kami bertujuan untuk mewujudkan masyarakat kami menjadi masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, dasar falsafah negara kami. Kami menyadari bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang kami cita-citakan tadi, kami harus melaksanakan pembangunan berjangka panjang yang berencana, bertahap-tahap dan sambung menyambung. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas nasional dan stabilitas kawasan merupakan prasyarat bagi pembangunan yang berhasil. Karena itulah, yang mulia Perdana Menteri, kami bersama bangsa-bangsa yang mendiami kawasan ini mendirikan ASEAN. Kami bekerja sama dalam ASEAN demi kebaikan bersama di kawasan ini. Dengan saling percaya dan dengan semangat persaudaraan, negara-negara anggota ASEAN bekerja sama bahu-membahu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Melalui ASEAN, kami yakin Asia Tenggara akan menjadi kawasan yang damai, bebas, dan netral. Dalam suasana yang demikian itu, pembangunan akan berjalan makin lancar. Kami telah menyelesaikan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Sebelum kami melaksanakan pembangunan, Indonesia menghadapi kemiskinan, hiperinflasi, kekurangan prasarana, dan sempitnya kesempatan kerja. Setelah kami menyelesaikan pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, kami berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan menyeimbangkan struktur ekonomi. Inflasi dapat kami tekan, kesempatan berusaha masyarakat bertambah luas, dan kemiskinan jauh menjadi berkurang. Dewasa ini kami telah memasuki tahap awal pembangunan jangka panjang 25 tahun kedua. Dalam tahap
baru pembangunan itu, kami akan meningkatkan, memperluas, serta memperdalam lagi pembangunan kami. Kami juga akan makin memeratakan pembangunan di segala bidang. Kami menyadari bahwa semua beban dan tanggung jawab pembangunan berada di pundak bangsa kami sendiri. Namun pengalaman juga menunjukkan bahwa kerjasama dengan bangsa-bangsa lain dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembangunan kami. Undang-undang dasar kami yang disusun oleh para pendiri negara kami menjelang proklamasi kemerdekaan lebih dari setengah abad yang lalu mengamanatkan agar di samping memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Indonesia juga harus ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pesan Undang-Undang Dasar kami ini pula lah yang menjadi dasar politik luar negeri kami yang bebas dan aktif. Kami percaya bahwa dunia ini akan tentram dan sejahtera bila hubungan antara bangsa didasarkan atas prinsip-prinsip saling menghormati kedaulatan, saling tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan mengembangkan kerjasama yang saling memberikan manfaat. 8 prinsip ini antara lain tercermin pada peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Dalam KTT-nya yang ke-10 di Jakarta, gerakan ini sepakat untuk memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi dan kerjasama ekonomi internasional. Dalam kaitan ini, kerjasama ekonomi antara negara-negara berkembang mendapatkan perhatian yang besar. Yang mulia, kami mendengar bahwa Yang Mulia adalah seorang penerbang yang berpengalaman. Yang Mulia akan melihat dari dekat pabrik pesawat terbang kami IPTN di Bandung. Mudah-mudahan kunjungan itu memuaskan Yang Mulia. Selain kami gunakan untuk melayani penerbangan dalam negeri, pesawat terbang buatan IPTN juga telah digunakan oleh sejumlah negara lain. Dewasa ini kita sedang merintis hubungan ekonomi dan perdagangan. Kerjasama ekonomi dan perdagangan tadi kita harapkan akan dilakukan oleh dunia usaha swasta. Kedua negara kita memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat saling mengisi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat kita. Kedua pemerintah kita perlu menyiapkan sarana yang diperlukan untuk menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kerjasama ekonomi dan perdagangan tadi. Dalam kaitan ini besok kita akan menyaksikan penandatanganan persetujuan kerjasama ekonomi dan teknik serta persetujuan hubungan udara. Selain itu, kedua belah pihak sedang menjajaki penyusunan beberapa persetujuan bilateral lainnya seperti perdagangan, investasi, dan penghindaran pajak berkaitan. Kami berharap agar dunia usaha swasta di kedua negara kita dapat berperan aktif dalam melaksanakan penjajakan hubungan dagang untuk mempromosikan komoditi ekspor kita masing-masing. Semuanya itu ditambah dengan tukar pikiran antara kita berdua. Selama kunjungan ini jelas akan menambah eratnya persahabatan dan kerjasama antara kedua bangsa dan negara kita di masa mendatang. Akhirnya, perkenankan saya mengajak hadirin semua untuk mengangkat gelas dan minum bersama, baik kesehatan dan kebahagiaan Yang Mulia Perdana Menteri Željko Matesa, baik kesejahteraan dan kemajuan rakyat Kroasia di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Franjo Tuđman, dan bagi persahabatan antara Kroasia dan Indonesia.